Menyikapi kejadian seperti itu kalau sekarang ini apa yang bisa dilakukan nih Mbak Dewi? Soalnya kan aku juga sempat melihat beberapa tagar-tagar yang beredar ya kayak terutama di dunia sinema gitu. Misalnya seperti ruang aman sinema gitu atau sinematik nggak harus toksik. Nah, itu menurut Mbak Dewi gerakan seperti itu gimana nih sekarang? Sangat-sangat bagus menurut saya. Saya itu kan soal awareness ya. Saya edukasi literasi itu penting lah ya. Tapi ada tapinya bahwa aturannya harus dibuat dong gitu. Nah, ngomongin soal tadi sempat karena ada maksudnya kasus yang sekarang dari film Penyalin Cahaya gitu ya. Sebenarnya kalau Ninin sendiri tahu nggak apakah pernyataan terbuka yang terjadi dalam kasus UK, ya Uji Kayang dan HP ini udah cukup memadai? Kalau menurut aku sih belum ya. Maksudnya itu adalah langkah yang sangat baik gitu tentu saja gitu. Karena itu mau nggak mau ya wajib emang harus kayak gitu. Harus ada tindakan langsung, harus ada statement publik. Di mana si tim itu berdiri gitu ya against the pelakunya. Tapi ya itu tadi penting banget untuk langsung ngeliat atau meriksa secara internal gimana sih cara kerja dan pola kerja di dalam timnya itu sendiri gitu. Gimana cara menangani dan menanggulangi kasus itu supaya nggak terjadi lagi di masa depan gitu. Terus ya misalnya kayak sudah punya kode etik atau belum, atau sudah punya SOP atau belum, dan bagaimana gimana ya itu kayak hal-hal kecil sih yang terjadi gitu, kayak cara obrolan, cara pengambilan keputusan gitu kan, udah egaliter belum gitu kan, lingkungan kerjanya gitu, ruang-ruang apa yang udah aman belum sih sebenarnya ruangnya, dan ya itu ya gimana caranya biar bisa aman dan semua orang bisa tahu kalau ini harus aman, itu harus diciptain bareng-bareng gitu. Kayak gitu sih. Jadi sama ya tentu aja kalau kita ngomongin hukum ya masih panjang tuh ya PR-nya gitu Itu kan harus diadili, harus ada pengadilannya, harus supaya si korban juga merasa adil juga gitu. Pemulihan korbannya juga harus ada gitu. Tapi ya kalau menurut aku sih kayak yang bisa dilakukan di ekosistem seninya sendiri ya itu ya meriksa diri lagi gitu, kayak unlearn everything kayak yang kita tahu tentang relasi gender, relasi kerja gitu. Karena hubungan kerja seringkali juga kabur kan gitu. Yang bikin itu kayak semuanya tuh kabur. Jadi banyak banget penyalahgunaan kuasa itu gitu kan. Resikonya besar banget untuk orang-orang yang masih ada di bawah gitu kan. Jadi nggak aman untuk ngelapor atau apa gitu. Kayak gitu. Yang juga perlu digarisbawahi adalah sebenarnya ya ini kita kemarin juga dengan peristiwa-peristiwa ini kan banyak ngobrol juga sama teman-teman di Komnas Perempuan juga, bahwa yang terpenting harus kita sadari ini adalah ruang emosi itu haknya korban, bukan hak kita. Jadi waktunya korban sendiri untuk ngelola kita kapan mau. Kita yang nggak boleh marah, yang punya berhak marah cuma mereka. Yang kita yang menyelesaikan. Cuma dampingin aja gitu ya, ada di sebelah. Bahwa kita memang cukup mendampingi dan apa yang dia mau lakukan. Bahwa kita nggak perlu marah-marah gitu. Karena memang bukan hak kita untuk marah-marah. Soalnya kalau misalnya korbannya juga bilang, udah deh saya nggak mau meneruskan lagi, nggak mau menggugat lagi, itu sebenarnya kita harus hargai ya. Misalnya kayak saya utama itu. Itu utama benar. Itu utama. Bahwa apapun keputusan dia yang buat dia nyaman itu hak dia. Ya udah gitu ya. Kita ngikut. Masa dia udah kena musibah terus dia harus nggak boleh merasa bahwa diri sendiri diam gitu, ditemani aja ya gitu ya, ditemenin, mau nangis sendiri. Kita kan sering kali gitu ya. Gak usah ngomong loh. Gue mau nangis sendiri Dan perlu ingat juga kayak dalam upaya pendampingan korban itu, yang dampingin itu juga kerja emosionalnya tinggi banget loh. Betul. Itu beneran harus betul. Kita ada trainingnya nggak sih untuk itu gitu? Tapi ada
disiapkan oleh Komnas Oh, Perempuan. udah disiapkan ya. Untuk jadi karena ternyata Didampingi psikolog gitu misalnya ya. Didampingi profesional nggak? Iya, sebenarnya? Itu perlu ada. perlu ada, harus Tapi ada. tapi Harus pendamping ada yang dari pendamping. orang terdekat kan biasanya ada Perlu tempat juga. dia lapor Kadang-kadang pertama atau apa. ada penyintas yang kemudian menjadi pendamping korban. Betul. Nah dia tuh bisa terganggu. Betul. Si penyintas ini bisa terganggu. Ke-trigger ya ibaratnya ya. Jadi Atau- tiba-tiba dia ngerasa bahwa ini dunia ini nggak aman buat kita semua gitu. Ada yang katanya ada yang sampai bunuh diri karena itu karena dia nggak kuat ya mengalami ini. Terakhir tuh begitu. Jadi benar-benar di garis bawahi bahwa kamu kalau memang sebagai penyintas ya memang nggak sembarangan juga bahwa mendapat cerita itu terus menerus itu membuat gangguan. Pengelolaan emosinya gila banget sih, besar banget itu kerja ya, itu kan Iya. untuk kerja Iya. juga Iya, gitu betul. yang emang Energinya dan belum kebanyakan lagi bekerja juga kita misalnya di dalam set kan. kebanyakan kan memang orang-orang yang menangani itu adalah ya sebagian banyak penyintas kan gitu. Iya. Heeh. Apalagi maksudnya kayak saya gitu ya, maksudnya nggak terkait langsung gitu aja, karena kayak pengen gitu ya, maksudnya terganggu sebagai secara sama emosi. perempuan misalnya sama gitu ya. perempuan ya. Sama dan maksudnya di dunia saya hidup di sistem maksudnya zaman ya memang yang kayak begitu tuh terjadi dan tidak ada yang Dilanggengkan aja gitu ya. dilanggengkan dan kemudian masa nggak mungkin lah kamu dilecehkan, orang kamu nggak seksi kok, nggak badannya bagus gitu kayak gitu. Aduh, Ada gitu-gitu kata-kata ya. yang aduh Saya saya pernah mendapat gitu. dilontarkan iya. Lo nggak akan badan lo tuh nggak bagus, kenapa dia harus dilecehin gitu. Lo mah aman gitu ya gitu. Lo mah aman. Suka banget iya lagi. Wow. Gue sedih banget sih, dia nggak bagus badannya. Iya lagi, bener. Tapi, nah mungkin ngomongin soal keamanan gitu ya, apalagi nih buat orang-orang yang atau teman-teman yang baru masuk ke dunianya gitu. Mungkin kalau Mbak Dewi flashback gitu pada saat magang dulu gitu, terus ternyata ada yang pernah mengalami persis seperti Mbak Dewi, cuman mereka bingung nih gimana nih di posisi mereka sekarang magang, terus tadi ya seperti yang wacana awal masih merasa karirnya di situ, terus takut mau ngapain. Nah sebaiknya tuh melakukan apa sih yang pertama harus dia kerjakan gitu? Sebenarnya PR-nya tuh lebih ke kita sih ya, yang semua yang ada di kebijakannya gitu. Penonton nih, hei penonton, Pengambil nah, kebijakannya. pengambil Kebijakannya. kebijakannya. Jadi sebenarnya juga bukan beban dia sih, sebenarnya Iya, bukan sama sekali. siap beban anak-anak itu untuk masuk kita harus menyiapkan ruang yang aman buat mereka. Ya kita harus mempersiapkan juga memang aturan-aturan main. Gitu. Misalnya jelas gitu, misalnya Ada SOP. dalam produksi gitu nggak boleh gini. Ada kalau di dalam produksi kan kita ada script conference ya, itu Iya. penting banget script conference untuk membahas script. Iya. Kita kan adakan juga gitu meeting yang sama untuk semua kru untuk mengetahui bahwa ini nih boleh, ini nggak boleh. Oh oke. Itu udah dimulai belum, Mbak? Sekarang? Sudah beberapa produksi sudah Sudah mulai mulai ya, gitu, oke. sudah mulai gitu. Jadi karena ada memang edukasi khususnya Iya, sih. Edukasi khusus ngomongin itu Iya. ya. Betul. Iya. apalagi keren tuh. memang ada film yang memang arahnya ke dewasa ya. Bahwa membaca skrip, oke, yang berarti yang di ruang kamar itu ketika adegan itu siapa aja yang boleh. Oh oke. Gitu kan. Kalau dan misalnya kalau umpamanya jadi panik si aktor perempuan nggak nyaman misal atau aktor laki-lakinya saya nggak suka nggak mau ya dia bisa mundur dari awal. Oke, Oh, gitu. jadi tuh harus tahu dulu Tahu dulu semuanya dong, nih bahwa apa ini yang akan skrip terjadi di depan. konsen tuh dari awal. dari awal gitu. Dari membaca Oke. skrip juga udah tahu harus bahwa ini ada adegannya gitu. Iya. Karena ketika director bilang kamu adegan begini, aktornya nggak nyaman itu disebut kekerasan seksual. Iya. Gitu. Makanya kalau di luar sana itu ada yang namanya koordinator intimacy coordinator. Oke. Intimacy coordinator. Di sini belum ada ya, Mbak? Belum ada. Oke. Oke, itu Mungkin itu bisa dilakukan juga ada Iya. intimacy coordinator. Jadi bahwa ada orang yang masuk ke situ jadi tahu saya harus ngelapor ke siapa ya ketika dapat perlakuan itu gitu. Oh. Jadi mereka adalah orang yang tepat ya, khusus ya memang Iya. paling nggak ahlinya gitu ya. Iya. Menarik banget. Kan harus dilihat bahwa kronologisnya apa yang menjadi masuk ke dalam Iya. kekerasan seksual itu kan harus dilihat juga. Iya. Wah, itu PR
PR di industri film yang mudah-mudahan nih karena udah tersampaikan oleh Mbak Dewi jadi bisa mulai disiapkan tuh ya mungkin peran-peran seperti itu dan yang pasti SOP-nya juga harus Jelas. yang disepakati harus dilakukan juga gitu. Kalau nggak jadi percuma ya kesepakatan bersamanya. Ini ada pemirsa netizen Oke. yang bertanya melalui sosial media mention Koalisi Seni. Yang pertama ada pertanyaan dari @amaltampan. Oke, dia bilang katanya sebenarnya ada nggak sih yang ciri-ciri bahwa orang tersebut tuh predator atau bukan? Wah kelihatan kan nih dari luar atau kayak ada yang bisa ketahuan dari kayak gimana nih predator itu? Kalau predator itu kan berarti korbannya banyak ya. Ya pastinya dia nggak kelihatan. Ya semakin dia makin dianggap aman biasanya. Kadang-kadang orang-orang yang justru sangat kita kenal gitu, sangat kita akrab dan kita tahu bahwa mereka tuh mereka harmless lah. Iya. Ternyata. Iya kan? Kemudian ya jadi banyak korbannya. Biasanya tuh begitu. Kalau dia ketahuan mah ya udah pasti dari awal. daripada nggak ada yang nemenin. Iya, benar juga sih ya. Wah, oke. Berarti tapi jangan sampai jangan sampai kita menyadarinya setelah banyak terjadi dulu gitu ya untuk tahu ini ternyata predator gitu. Iya, tapi biasanya memang yang nice banget ya gitu ya. Oke. Tapi kan kita jadi nice Tapi kita nggak- Jadi iya, bingung nggak ada ya. boleh. Bingung. Sebenarnya emang bisa dilihatnya sebenarnya dari budaya kerja si lingkungannya gitu, memungkinkan atau enggak terjadinya tindakan-tindakan kayak gitu kan. Iya. Budaya nongkrongnya. Iya. Siapa Itu tuh yang biasa nongkrong gitu? Itu yang, Ada yang cewek biasanya nggak? diteliti dan dibedah ya. Dari Koalisi Seni ya. Gimana mereka menyikapi perempuan di dalam tongkrongan misalnya? Itu bisa dibaca dikit-dikit ya cara mereka bercanda gitu ya. seksis atau enggak gitu. Cara mereka memperlakukan perempuan misalnya. Oh iya, itu tuh mungkin kita juga bisa jadi lebih aware ya bahwa untuk melihat kayak oh ini potensi tanpa ngejudge ya gitu, tapi Tanpa ngejudge. jadi bisa lebih ngerti aja ya dengan bahwa predator adalah laki-laki ya. Kalau dengan asumsi bahwa ya. predator. iya. Jarang nggak terjadi predator adalah perempuan kan. Walaupun memang mungkin Nggak aja ya menutup sebenarnya kemungkinan, tapi tidak bisa menutup aja. kemungkinan. Tapi balik lagi sebenarnya kayaknya fokusnya juga mungkin bukan di bagaimana kita mencurigai individu per individu, tapi bagaimana kita ngelihat kebijakan apa nih yang diterapkan di setiap lingkup kerja seninya gitu sih. Oke. Ya, menarik untuk digarisbawahi ya itu pentingnya gagasan besarnya. Nah, ada lagi pertanyaan berikutnya nih. Dari Siva Anda. Kalau ternyata teman kita pelaku kekerasan seksual, sebaiknya apa yang perlu kita lakukan terlebih dahulu? Nah, ini mungkin tadi Ada relasi dekat kan biasanya lebih nggak tahu antara sungkan atau malah bisa jadi berani ya untuk negur langsung ya sebenarnya ada dua. Tapi kira-kira apa nih menurut Ninin dan Mbak Dewi yang perlu dilakukan? Kalau pengalaman pribadi aku ya, aku akan secara langsung berpihak sama korbannya dulu. Oke. Jadi aku akan secara ngasih statement ke korbannya. Kalau ini korbannya ketahuan ya, aku berpihaknya sama dia walaupun aku adalah mungkin diketahui temennya si pelaku. Oke. Terus kemudian ya ke pelakunya ya mencoba untuk berkomunikasi. Tapi itu emang tricky sih. Aku coba mungkin Mbak Dewi punya Apakah unfollow? Ternyata sosial media juga unfollow dulu, unfriend dulu atau gimana nih? Kira-kira Mbak Dewi? Ya, memang mungkin yang perlu kita pikirkan adalah pertama korbannya dulu. Kedua memang menegur langsung sih sebenarnya. Menegur Karena langsung. kenal juga ya. Kalau umpama kenal ya, kita menegur lah. Oh, apa yang kamu maksud? Kamu lakukan apa? Gitu. Kamu tahu nggak itu tidak boleh kamu lakukan? Gitu. Sejujurnya kadang-kadang ada orang melakukan itu, pelecehan ya, bukan kekerasan. Pelecehan seksual biasanya dilakukan orang-orang yang banyak sekali nggak tahu bahwa itu masuk dalam. Iya, karena sudah terlalu lama diwajarkan ya. Iya, oke. Sama ada poin juga bahwa si pelaku sebenarnya harus juga dikasih treatment ke psikolog. Maksudnya dia harus dikasih edukasi gitu supaya dia nggak mengulangi tindakan itu di masa depan kan. Jadi dia juga harus tahu bahwa itu salah gitu kan. Kalau nggak salah sudah ada yayasannya itu. Iya, betul. Buat apa? Yayasan pulih itu ya buat laki-laki. Tapi setahu aku kalau yayasan itu biasanya kalau dia punya konseling untuk korban dan untuk pelaku sih. Untuk dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu adalah mengacu ke kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Jadi memang sebenarnya
kita yang paham, kita yang berani, maksudnya kita harus punya stand bahwa ini nggak boleh terjadi, kamu nggak bisa melakukan itu sama. Kalau kamu diperlakukan seperti itu, pasti kamu juga nggak nyaman. Iya. Kita bisa paling nggak membantu memberikan ruang aman gitu ya dengan kesadaran kita masing-masing. Nih mudah-mudahan melalui video ini juga kita jadi semakin tahu nih apa yang sebenarnya tidak wajar tapi udah menjadi kebiasaan sehingga orang mengira itu wajar. Misalnya melalui bercanda-bercanda gitu atau melalui pegangan-pegangan yang tidak enak gitu kayak yang tidak diinginkan yang tidak sesuai dengan konsen gitu. Jadi memang harus ada sama-sama punya kesadaran ini kita satu page nih, satu pintu nih kita melakukan ini gitu sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Kira-kira gitu. Mungkin ada yang mau ditambahkan buat mungkin teman-teman yang nonton gitu bagaimana kita bisa ikut mendukung menciptakan ruang aman. Dari Ninin sama Mbak Dewi. Aku sih selalu kayak berulang kali menekankan bahwa si isu kekerasan seksual ini kan ada di bawah payung yang lebih besar kekerasan berbasis gender nih gitu. Jadi itu yang dijadiin titik masuk gitu dan gimana nyiptain ruang aman supaya semuanya itu terbebas atau tidak terjadi kekerasan gitu. Apapun bentuk kekerasannya karena itu biasanya eskalasi tuh gitu kan dari yang kecil, yang psikologis, yang verbal terus ke fisik, terus kemana gitu. Jadi itunya dulu harus sama-sama ngerti sih. Kita semua kayak mengedukasi diri dan saling mengedukasi apa itu kekerasan berbasis gender. Terus aku merasa mainstreaming atau pengarus utamaan perspektif gender dalam semua hal gitu ya, dari cara kerja, dari cara bikin karya, cara menampilkan karya itu harus kayak menyeluruh gitu buat semuanya. Jadi gender bukan bagian kecil dari semua lingkup seni gitu ya, tapi perspektifnya adalah kayak semuanya gitu, harus disadari sebagai payung gedenya gitu. Itu sih kali. Mbak Dewi silakan. Saya pikir memang itu harus dimulai dari rumah, mulai dari sekolah gitu, guru. Kalau mulai dari yang katanya pengajaran agama gitu, bahwa apapun itu bahwa kita tidak boleh merugikan orang lain, menginjak martabat orang lain. Itu semua dari sendi-sendi. Jadi nggak cuma sekadar belajar tentang etika dan agama, itu bukan persoalan agama, itu menyangkut semua etikanya gitu. Bagaimana kamu bersikap terhadap manusia lain gitu. Bagaimana kamu melihat manusia lain, bagaimana kamu berpikir tentang manusia lain. Ataupun semua makhluk di dunia ini gitu. Jadi itu harus dimulai secara menyeluruh gitu. Jadi ketika automatically gitu harus sudah ada di dalam tubuh kita, semua dalam pemikiran kita, apapun yang kita lakukan, kita nggak boleh menghina orang lain, nggak boleh menjatuhkan orang lain, nggak boleh menyakiti orang lain. Gitu. Itu aja sih sebenarnya. Itu yang penting. Setelah itu kita bisa berharap bahwa semua akan baik-baik aja di dunia ini, ya nggak? Jadi sebenarnya kan bisa aja kan Mbak kayak dimulai dari kalau zaman SD gitu sering ngebully teman tuh kan bisa jadi dasar-dasar nantinya eskalasi ke tindakan yang macam-macam yang lebih buruk lagi. Sebenarnya kayak apa namanya kayak catcalling, terus kemudian apa namanya gendut atau si body shaming gitu. Ih gede toketnya gitu, kayak begitu. Itu sebenarnya komen-komen dan basa-basi sebenarnya yang sebenarnya tanpa disadari kadang-kadang berdampak buruk. Basa-basi kan kadang kayak gendutan, gak enak juga kan sebenarnya dengarnya, kok basa-basi langsung gendutan gitu. Segeran ya. Nah, tapi mudah-mudahan dari obrolan hari ini itu bisa banyak yang bisa kita terapkan ya, terutama mulai dari pola pikir kita benerin dulu. Kalau memang ada anak-anak kita juga mulai dari sejak dini gitu di lingkungan terdekat kita. Terus-terusan deh mulai dari diri kita sendiri, mudah-mudahan itu menular dan berdampak juga pada lingkungan kerja kita, terutama di bidang seni ya. Gitu. Oke, wah, gila, terima kasih banyak Mbak Dewi, Ninin atas sharing dapat insight yang banyak juga. Iya, mudah-mudahan semakin banyak orang yang menonton juga, semakin terbiasa kita dengan lingkungan yang lebih sehat dan yang pasti menciptakan ruang aman untuk kita semua berkarya. Kalau gitu sesi hari ini kita sudahi, ya kan? Dengan membawa pulang banyak PR dan PR-nya banyak. PR-nya banyak.
PR-nya harus dikerjakan karena besok dikumpulkan ya kata gue. Oke, kalau nggak gitu. perlu cepat-cepat mengumpulkan. Oh iya, Yang penting pelan-pelan Yang penting aja. benar ya. Iya benar. Yang penting Benar. jawabannya benar, jangan asal-asal buru-buru Betul. salah Iya. ya. Ntar nggak naik kelas guys. Kalau gitu saya Nastasia Abigail mengucapkan terima kasih atas nama Koalisi Seni. Saya Dimas Aryo juga mengucapkan terima kasih. Ya mohon maaf kalau ada salah-salah, tapi kita sampai bertemu ya berarti mudah-mudahan di episode berikutnya Iya. dari Ruang Usik-Usik. Terima kasih. Terima Mbak kasih. Dewi. Sehat Terima kasih. semua, sehat Sehat semua. semua untuk kita. Iya.